Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iksan. Saya Haril Anam Di channel Koran CC, channel bagi informasi seputar peternakan. Hari ini kita berada di daerah Ngunut. Tulungagung. Ya. Nah, kita di kandangnya Pak Jadi. Jadi lah, ternyata usut punya usut. Pak Jadi itu adalah tetangga kita satu kecamatan di Sulawpuro. Di daerah menikah dapat di Tulungagung dan usahanya berkembang di Tulungagung. Kita menghubungi tim Ragil untuk meminta mengupdate kandangnya, tapi dengan tugas yang sangat berat Mas. Tugas berat. Apa? Kondisi lingkungan, kondisi kandang mepet dengan lingkungan. Coba Mas, ini rumah ya. Terus sampingnya ini tetangganya ini rumah, depan ini juga rumah, samping ini rumah, apalagi sana jalan masuknya ini penuh padat penduduk. Dan apakah bisa kita mengerjakan? Ya intinya berdasarkan pendekatan dan melihat situasi kondisi lokasi strategis tetap kita kerjakan dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Makanya ingin kita review bagaimana sih manajemen kandangnya di kandang padat penduduk dan bisa produksi serta tidak mencemari lingkungan. Diterima aspeknya Mas, aspek lingkungan. Nah, pastinya kan itu semua terpenuhi. Ini beliau Mas, orangnya Mas santai sekali. Sore-sore pasti hari ya Pak, itu Pak Jadi tetangga sendiri langsung pasti habis ngitung untung berapa hari ini karena habis panen Mas Yati ini. Kemarin kita sudah vlog ke sini. Sekarang ini adalah kunjungan kedua. Supplier ikan Pak ya? Ikan gurame, ikan patin Pak ya? Ikan patin. Kirimnya langsung Jakarta. Makanya teman-teman relasi channel Koran CC kalau membutuhkan terkait ikan bisa langsung menghubungi beliau, nanti kita hubungkan. Pak Jadi apa kita? Pak Jadi juga nggak salah kan? Langsung Pak Jadi karena nomornya nanti insya Allah langsung kita berikan ke kontak. Pak Jadi ya jangan ini ya pusing ya kalau dihubungin sama orang-orang banyak. Mudah-mudahan tambah rezeki karena kenal kita nanti teman-teman dari Jakarta peternak lain atau ternak ikan ya. Itu tahu beliau karena beliaunya adalah A1-nya dari apa Mas? Dari kan memang tempatnya ikan Mas ya. Punya pasar langsung Jakarta. Langsung Jakarta. Ketemu lagi bos-bos besar lagi langsung Pak Jadi aja bos. Beliaunya ini yang punya. Di sini pertama kita akan review kesiapan kandang Mas. Memang sudah ditata ya. Meskipun listrik satu pas sudah jadi tadi nambah satu tiang di sana ya. Ya. Sini genset sudah disiapkan. Ya Mas, sebelum masuk ke kandang satunya, kandang ini menerapkan yang namanya zero waste Mas. Zero waste ya apa sih ya? Pemanfaatkan istilahnya apa yang ada di lingkungan sekitar agar bisa diterima sumber daya Mas. Sumber dayanya apa ya? Kalau ada ikan buatkan kolam, ini salah satu bentuk sumber daya. Pemanfaatkan ikannya ya bukan ikan gurami atau ikan apa namanya Mas, ikan lele lah pastinya. Lingkungan ya, karena kalau ikan nila nggak mungkin cocok dimasukkan di sini. Ya jelas. Itu dia membutuhkan suplai oksigen yang banyak. Ini sambil jalan sana teman-teman. Kita ke kandang lama dulu atau kandang baru? Ini sambil ngedukasi dulu zero waste-nya agar tidak salah paham tentang pemanfaatkan ikan lele untuk kandang ayam. Nanti dikonsumsi gimana Mas? Akhirnya saya setelah tahu channel konten Cenan Sen, saya nggak suka ikan lele lagi kan ada yang komen gitu. Jadi gini, awalnya itu beliau memang fokus di perikanan. Betul. Kita lihat ini kolam semua kolam. Tapi namanya usaha, semakin kita berjalan itu memang tetap ada peluang bisnis baru. Ya betul. Bisnis baru yang menurut kita itu bisa kita lakukan, tetapi tidak mempengaruhi usaha yang sudah berjalan. Oke. Nah ini kita lihat ikannya Mas. Mas itu Mas kita pegang. Oh lihat. Mantap. Selain diberi makan ikan mati, dikasih pelet juga sama Pak Jadi ya beliaunya ini. Lihat saya zoom ya. Lelenya besar. Ini belum nggak masuk lele konsumsi ya. Ini mungkin pancingan ya. Pemancingan indukan. Jadi jangan salah menilai teman-teman semuanya ya. Kok rata-rata ikan yang ada di bawah kolam ini bukan untuk pemakan kotoran ya ini. Ini untuk istilahnya nanti ada ayam mati atau ayam kurang sehat lah kalau dipelihara nggak bisa.
nggak bisa malah rugi ya dikasih makan lele ini. Ini termasuk kalau ngomong di depan mas, di belakang nggak terlihat, nggak kedengaran, payah ini. Maksudnya teman-teman dulu kan kalau kandang open kotoran turun dimakan lele. Ini tidak beda loh ya. Zero waste itu sendiri bukan lele makan kotoran ayam karena kandang ini sudah kosong. Jadi kotoran pasti jadi satu dengan sekam, nggak bisa. Dia hanya lahan yang kosong ini dimanfaatkan untuk lele, tetapi bisa juga untuk atasnya dipakai kandang ayam. Betul. Nah, kenapa pakai lelenya ini lele yang bukan konsumsi? Karena lele konsumsi kan lelenya kecil-kecil, sekilo isi 10 sampai 7 lah ya. Ini kita pakai lele besar karena apa? Ketika ada limbah ayam mati kita taruh di sini langsung dimakan oleh lele tersebut kan gitu. Nah, terus kalau ada yang di bawah kolam mas, pertanyaannya ya dikonsumsi bisa-bisa aja, beda kok ya. Yang penting kan cara pengolahannya. Lele makan bangkai terus nanti rasanya kayak bangkai kan juga enggak gitu loh sebenarnya. Biasanya mas sebelum dikonsumsi kalau lele-lele di bawah di karantina minimal 1 minggu atau berapa? 1 minggu bisa, jadi di karantina dikasihkan kayak ini ya tempat kosong, kasih air bersih, lele itu dipindah sini selama 1 minggu nggak dikasih makan. Ya. Itu sudah apa? Sudah rasanya sudah beda. Beda gitu. Karena untuk membuang kan itu ada kimia dari kotoran. Sebenarnya gini mas. Ayam itu. Sambil airnya itu kan sangat coklat. Jadi air itu mengendap di lendirnya, di kulit itu loh. Di kulit lele. Fungsinya kita karantina itu agar lendir-lendir itu di air bersih, dia terkelupas. Kan gitu. Seperti itu aja sih, kalau rasanya sama aja. Yang ngolahnya kan gitu kan. Yang penting nyembelihnya gorengnya kotorannya dikeluarin ya sama aja rasanya kan gitu. Nah, kita lanjut untuk pemrawatan zero waste tadi ya. Ini sebenarnya memang komplek perikanan. Mepet mas, hanya terbatas tembok mas lebih mah. Rumah. Mungkin beliau melihat peluang di dunia broiler. Kayak gitu, daripada sayang, makanya bangun kandang pertama. Kandang pertama mungkin ada hasil, terus akhirnya bangun kandang kedua yang dikerjakan oleh tim Ragil. Nah, edukasi apa yang akan kita berikan di sini? Nah, itu tadi kandang mepet dengan lingkungan. Bagaimana agar manajemen kita itu diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satunya pasti soal amonia. Ini mas ada ruangan khusus mas. Amonia. Kita pernah ada juga di kontennya kandangnya Pak Andri itu dibuatkan cerobong. Kalau cerobong itu modalnya lumayan tinggi, hampir 30 juta untuk cerobong aja. Kalau di sini bisa ditiru teman-teman itu ya nggak banyak lah, mungkin 1 juta lebih dikit udah selesai lah. Nah ini dari sini karena ini 1 juta itu beli apa mas? SBS. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekitar itu lah, lebih lah 1 juta lebih lah, lebih dikit. Ya karena ada ini kayu-kayunya. Jangan apa aja ada paranet mas. Kan teorinya gini. Gimana? Ini kita mungkin bangun 40 in. Keluar ke sini kan langsung ketahan dengan SBS. Nah. SBS keluar dikasih paranet untuk menyaring debu. Menyaring debu biar keluar. Karena apa? Kalau nggak disaring sini itu kebun warga. Kalau sampai debunya keluar sana nempel di tumbuhan warga, pasti kan warga demo nantinya lah. Iya pasti. Dari situ makanya dibuat seperti ini. Mas kalau ada yang tanya, ini cara desainnya nggak ideal ini. Cara desainnya terlalu mepet blower turbulensi bla bla bla. Itu kan secara teori. Ini sudah terjadi, kita buktikan dan hasil juga masuk. Ya kadang teori itu memang benar sih mas, tapi secara praktek sih ada berbeda. Tapi kita nggak menyanggah kok teori itu salah, bener. Cuman kalau kita menghitung secara teori ini kan sudah mepet tempatnya seperti ini. Nah, cuma gini mas, kalau memang dia katakan jamping ya. Tapi kenapa kita bisa mengatakan ini tidak terjadi turbulensi? Karena ada ruangan di sini mas. Betul, ruangannya lebar. Nah, ruangan di sini otomatis konsepnya angin, dia itu keluar ngikutin ruangan. Nah, jadi kalau dibuat gini, jampingannya pasti larinya ke sana karena tertiup juga angin yang dari bawah atas gitu ikut loh. Terdorong mas. Begitu ini kan rapat mas. Betul. Yang penting utama itu adalah pemasangan terpal di samping blower. Tidak ada lubang. Jadi
meskipun kepantul ke sini tetap terbuang lagi ke arah sana. Arah itu. Ini edukasi yang perlu bisa ditiru ya. Oh bagus karena harus ada. Selanjutnya untuk teman-teman kandang broiler itu kalau bangun kandang close house juga dipikirkan pembuangan anginnya. Lah modelnya kayak gini ya. Nah, ini bawahnya kan bisa dimanfaatkan Mas. Nah, ini. Yo enggak bagus Mas. Jalan. Buat jalan atau buat apa? Kita coba lihat yang sini Mas. Sebelah sana. Nah, ini kan sudah mepet dengan punya warga ya. Ya. Sudah mepet dengan punya warga. Lah ini kan dari tembok. Kita lihat pandangan. Nah, itu sudah ini sudah punya orang. Iya ini sudah punya orang ya. Nah. Udah warga sana rumah. Tapi memang udah terkonsep. Nah ini pertama kali kalau kita ingin membuat kandang di dekat masyarakat. Aspek yang utama memang harus aspek lingkungan. Aspek lingkungan memang harus kita kesehatan kan. Karena apa? Kita di dalam kandang itu nilai investasi kita lumayan tinggi. Kalau sampai kita udah jalan, udah bangun dan ternyata lingkungan itu demo, kita udah nggak bisa apa-apa. Rugi kandang investasi ini kita. Nilainya berapa? Hampir 200. 200 lah Mas. 150 lah ya. Katakanlah itu. Ya, kalau ya makanya kan hati-hati juga harus dipikirkan. Seperti ini penting. Jadi buat teman-teman saya itu ingin mengedukasi bahwa peternakan itu memang jangka investasinya bagus. Namun jika salah memanajemennya itu juga akan mengakibatkan permasalahan baru di lingkungan. Ya, betul. Iletnya naruhnya di ujung blok, di ujung apa ini kandang. Bukan di samping ya? Kan di ujung. Karena kita pakainya itu tidak sistem teko. Kalau ini. Wih, mepet ya Mas. Nah, tapi kan tetap ada sola. Ini. Ini biasa Mas biar kelihatan. Ini lednya. Nah, rangkanya pakai galvalum. Kita pakai galvalum agar tidak gampang nayeng. Betul. Ya. Kalau bingung teman-teman, Mas pasang saja itu hitamnya di dalam atau di luar coklatnya ya? Di luar itu hitam teman-teman. Karena apa? Hitam ini adalah lapisan yang memang khusus dibuat untuk ketika kena panas dan suhu air kena air. Jadi supaya apa? Supaya ini kan lebih kuat Mas. Ya ini kan lebih kuat. Kena panas nggak mudah keropos. Gitu. Kalau dibalik ya cepat rusak pasti seperti itu. Gitu. Terus menghitung ini tiangnya ya. Jadi kita modelnya seperti ini dan lah ini nggak salah 8 meter. 8 meter itu sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Kita 4 plong. Berarti 8 meter teman-teman tuh bagi aja 1,5 meter. Jadi mulai dari sini, kemudian 1,5 meter lagi ada cagak ke atas lagi. Totalnya 5 nanti ketemunya. 1, 2, 3, 4 Mas. 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama pojok. Oh ya betul. 1, 2. Nah itu biar 1,5 meter itu ikannya. Oh ininya hulunya. Pas biar pas hulunya ini ke atas sampai ke atas. Lebih efisien sih Mas. Ya hemat lah. Cuma beli berapa batang nih 1, 2, 3, 4, 5 untuk jaga ke atasnya. Dulu kan kita pakai kayu. Cuma kita hitung-hitung kayu dengan ini bedanya dikit tapi pengerjaannya lebih rapi. Yang pertama, yang kedua tahan terhadap air. Karena kalau kayu itu kan ya daya tahannya nggak sampai 10 tahun. Betul. Kalau ini bisa bertahun-tahun lah. Terus cara pasangnya sih ini kita kan pakai apa namanya ini lupa kok. Talang. Bukan cutter, ini talang biasa. Oh ya talang biasa. Terus digapet sama ini biar rapi. Maplek lah. Tapi memangnya itu dengan kalau caranya kayak gitu Mas, barang-barang yang sesuai standarnya peternakan nggak laku. Ini harusnya pakai gutter kita mahal. Ya itulah yang bedakan di channelnya Konam Sensei di pembangunan kandangnya Tim Ragil. Bagaimana kita mensiasati dengan modal minim tapi hasilnya maksimal. Kandang ini kalau diterusin Mas 150 habis Mas. Kalau kayak gitu. Nah ini kita aja amplop, cuman nggak pakai handmin karena 30 meter setidaknya kan masih bisa diakali secara manual. Manual seperti apa? Yo ada sih. Lihat di dalam. Kan udah Mas. Ke fungsi. Nah ini kan ada tali temali seperti ini. Coba kita lihat lagi. Sebagai pembuka tirai. Jadi kan nggak pakai puli kan masih bisa. Wih mantap.
Pokoknya kandang ini rapi ya. Terus ini ada deflektor tambahan. Deflektor tambahan sudah disiapkan. Fungsinya yaitu ketika nanti ayam besar untuk mempercepat perjalanan angin ya. Ya. Ini Mas, teman-teman masangnya kayaknya yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Ini gimana maksudnya? Oke. Standarnya kan sebenarnya ini kan untuk isi 4. Cuma menyesuaikan rangka kelihatannya Mas ya. Ya betul. Karena kalau dipasang di tengah ini kan ada rangka cor. Nah ini enggak bisa. Tapi intinya kalau ini rapat aja nggak masalah. Sebenarnya ini sudah disiapkan cut 4 Mas, karena mungkin biaya Mas. Nanti kalau sudah ada dana sih, kenapa pasangnya di sini ya? Nanti setelah habis panen nambah 1. Karena ini jarang-jarang kita pakai blower yang 40 in. Biasanya kita kalau pakai yang kecil itu pakai yang 36 Mas ya? Ya betul. 36, kalau nggak gitu pakai yang 50. Tapi teman-teman sekarang lebih sudah bermigrasi, lebih memilih pakai yang 50 in baik box fan maupun kun. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau dilihat dari ukuran blower dan jumlah dengan ukuran panjang kandang sudah cukup sih Mas ya. Oke. Nah tambahan lagi ini yang bisa ditiru teman-teman Mas. Kalau biasanya kan sama teman-teman pakai apa? Yang standarnya pakai head. Pakai besi yang itu loh, apa itu ya, besi holo bukan besi bulat. Nah, ini pakai besi kota aja Mas. Ini murah Mas, ini Mas, paling ya sekitar 30.000 ya. Ini nanti tambahan untuk teman-teman peternak hebat Nusantara semua. Terus dikasih ini loh Mas, apa ini namanya, double teeth. Pasangnya cuman itu tak ya wis sesimpel itu. Ini bisa dimasukkan Mas ya, karena kalau nggak ada besi ini kan biasanya kan bengkok. Sedangkan kalau sambungan itu akan kita lem, ketika pembersihan kita repot. Jadi kita mesti standar ya kayak ini aja, harganya murah, tetapi nggak perlu sambungan pipa nipel ini, nggak perlu kita lem. Ini kuat toh Mas ya? Udah itu kuat. Sambungannya Mas, lihat Mas, pakai baut Mas, sudah dipikirkan. Kalau ini nanti dicopot, ini kan plat besi. Kalau mau copot ini ya ini bautnya dikendorin. Mantep kan? Ilmunya bagus. Panelnya itu mungkin ya review sedikit. Punya teknik. Punya teknik sendiri. Sip jos. Panel 3 pas buatan sendiri. Yang buat ini puterannya nih. Udah dites Mas ini Mas. Masih belum. Ampernya yang atas sudah Mas, yang atas ketemu 233 pas ya. Kalau begitu saya ke ujung dulu. Nah, kandang ini lebar 10 Mas ya. 8,5 tapi tempat minumnya kasih 4. Good. Atas mana Mas? Bagus teman-teman. Ini memang sengaja menambahkan lebih agar ayamnya juga diharapkan lebih pertumbuhannya. Kita hitung jalur tempat pakannya 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5 tempat jalur pakan. Terus 4 jalur minum. Saya rasa ini bagus. Deflektor ini. Tambahan deflektor setiap 2 cagak agar aliran anginnya itu bagus. Terus ini ya, karena ini kan sistem ngakal, ada tambahan di sini. Jadi tambahan dari terpal ini dibuat tinggi daripada si sel decknya ini teman-teman, agar nanti ketika angin nyedot ke sini terus ada kebocoran, dia tuh mengalirnya ke sini ya, bukan ke sini. Nanti kalau ada kebocoran ke sini kan ini bisa lembab. Kalau ini lebih tinggi daripada ini ya, kalau bisa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau gitu saya menuju kandang atas, coba seperti apa. Tarik semua. Cek daya Pak ya. Cek daya, kemampuan daya 16,5 untuk 2 kandang mampu bangga. Mampu Pak ya, pasti ya, mudah-mudahan. Kalau nggak mampu cepat dibenahin sebelum check-in Mas. Tambah daya lagi. Kita lihat di buangan angin Mas. Oke. Di buangan angin langsung, ayo Mas, cepat Mas, di buangan angin.
Nah, lihat. Nah, kan kalau pintu kita buka larinya ke sini, Mas. Nah, Ya. tapi kalau kita tutup, Fokus. Ya pasti lah Mas, ada pembuangan angin kanan kiri itu pasti. dari sini langsung balik sana. Fokusnya langsung ke atas. Nah. Ya sedikit turbulensi tapi kalau tertutup semua langsung ke atas. Mantap. Bisa dilihat dari paranetnya. Paranetnya atas. Aman. Aman. Mas ke kandang atas mah. Mumpung masih sore mah. Tinggal dikit lagi. Ini, Mas. Kandangnya besi enak ya. Ini mungkin makinnya dipasang di rumah dipindah ke sini. Pokoknya kandangnya beliau ini serba rapi kalau saya ini. Coba kita tutup pintunya. Mantap Mas. Yo ketarik semua aja Mas. Jangan Mas, ketarik nanti. Buka aja. Ketarik nanti. Biar anginnya dari samping. Iya, rasa ini anginnya. Sama aja Mas. Atap pakai terpal biru. Ini pakai terpal 8 kita kemarin. Tetapnya 8, Mas ya. Pak, kita mewajibkan 8 karena apa ya? Agar lebih awet. Awet aja. Kalau pakai A5 kita sudah, mohon maaf kita nggak pakai A5 ya teman-teman. Ya selisihnya nggak seberapa sih, tapi lebih awet. Itulah alasan kita itu pakai ini, pakai terpal 8 untuk atap. Tapi kalau teman-teman maksa A5 ya nggak apa-apa, kita tetap pasang. Kandang Pak Jadi ini sebanyak ilmunya dari pembuangan angin, sistem zero waste-nya. Sore lihat sini, dari sini kan lihat, wah nyaman Mas. Wih, spal Mas, nyaman banget. Masih ada pepohonan. Ini menunjukkan lingkungan sekitar itu sangat berdamai Mas. Betul sekali. Berdamai. Kalau nggak berdamai nggak mungkin itu pohon itu lari ke sini, harus dipotong kan gitu. Tapi ya namanya kita di pedesaan, di masyarakat, intinya saling pengertian lah ya. Orang punya usaha masing-masing. Kalau kita nggak bisa support dengan tenaga, kita support dengan saling mengerti kondisi lingkungan sekitar. Tuh. Mungkin itu Mas, ada tambah lagi atau kita coba? Yes, kalau ke keluarga kita pamit aja sama beliau, mau lanjut perjalanan. Oke. Nanti sudah sore Mas. Gensetnya Mas, kita belum shot gensetnya. Ya gensetnya kita tutup, kita amit. Dicek. Pengecekan sebelum check-in. Jadi benar-benar ini termanajemen, Bu. Tidak hanya manajemen sistem kandangnya, namun teknisnya aja termanajemen. Sebelum check-in kalau benar-benar genset ini normal, istilahnya aman nih untuk check-in depan dan kandangnya, lampunya tadi seperti teknisinya bilang, kalau listriknya belum aman seperti ini pengecekan ya mungkin nggak check-in dulu karena itu memang benar-benar vital. Pengecekan itu sangat penting. Jadi apalagi listrik. Alat pemecahnya Pak. Genset. Di atas PLN. Ini dibalik Mas. Ini masih posisi netral. Netral. Nah, ini berarti nih. Ke bawah genset, ke atas PLN. Ini apa ya? Buat. Aman lah. Itu pakai genset. Gensetnya langsung naik. Nah itu. Nah, gensetnya ternyata berfungsi, voltasenya oke, 224. Wih, mantap. No. Pengecekan listrik sebelum check-in itu wajib Pak ya? Ya. Pasti ya. Habis panen juga dicek. Dicek. Oh, nah itulah teman-teman. Ini ilmu. Ini kan habis panen. Jangan asal-asalan check-in lagi ya, dicek lah. Karena ini kan alat elektronik. Nggak tahu kita kapan rusaknya. Ya. Secepatnya panggil teknisi listrik sekitarnya. Jangan hemat-hemat anggaran. Pasti ada anggaran kok. Cek-cek ke gini. Ada kosongnya utamanya di listrik. Listrik. Ya, teman kejadian lagi udah waktunya panen, listriknya mati, populasi 10.000 habis semua lah. Itu kan
entah kecerobohan peternak atau memang faktor bencana kan gitu. Tapi makanya lebih baik kita antisipasi seperti bagus. Selain dari PLN, kita sumber keduanya yaitu di genset. Kita harus jangan mentang-mentang gensetnya udah silent, kita penyadaran ini harus ada perawatan yang continue ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita nyalakan untuk pemanasan mesin. Pengecekan setiap mau panen itu wajib. Dan juga itu mas, karena genset ini kan jarang terpakai. Karena apa? Dia ketika mati lampu aja baru dinyalakan. Itu kita harus sering-sering cek, nyalakan, fungsinya dia berjalan sesuai. 2 hari sekali, 3 hari sekali tetap kita panasin, namanya mesin kan seperti itu. Betul. Untuk edukasi teman-teman lah. Oke, cukup mas ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini ilmu-ilmunya bermanfaat. Apa yang kurang ya kita mohon maaf. Namanya orang kan tidak terlepas dari kesalahan. Dari sini saya menyimpulkan yaitu bukan soal lingkungan padat kita tidak bisa berternak ya mas ya, tapi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan lingkungan itu, mengatur cara kita berternak agar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin dari situ, dari Ngunut Tulungagung, saya Muhammad Wilson, saya Aurel Anam, mohon izin diri, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.